kita mulai ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, pagi yang begitu indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami, meskipun kami di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Berkati Tuhan ibadah kami pada hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semuanya semangat? Semangat. Bangkit berdiri, kita angkat pujian Mas Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, kita angkat lagu yang kedua, tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, kita akan sama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita dan celengannya, nanti kita masukkan dalam celengan untuk kita kumpulkan ke gereja nantinya. Kita sama-sama angkat pujian ini. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhan.
kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh memuji Tuhan, dan saat ini kami persembahkan persembahan kami di hadapan-Mu. Bapa di surga, sucikan, kuduskan persembahan ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan, Engkau berkati lebih dan lebih lagi, kami boleh memberikan persembahan yang terbaik di kemudian hari. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Kami serahkan persembahan ini hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan pujian sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih memberkati kami pada hari ini. Kembali kami akan bersama-sama merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin memberkati kami, mendengar dengan baik firman Tuhan, dan membuat iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Semu mengajak adik-adik semuanya sama-sama membaca nas firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita sama-sama perhatikan di layar kita sama-sama membaca secara perlahan-lahan. Kita sama-sama baca. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya."
Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ada satu cerita tentang seorang anak yang bernama Dodi. Dodi duduk di kelas 3 SD. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Dodi ini seorang anak yang tidak terlalu pintar di kelasnya, tapi dia adalah anak yang baik dan menjadi kesayangan Bapak Ibu guru, juga dia punya banyak teman. Karena apa? Karena Dodi ini suka membantu. Dia suka membela teman-temannya yang suka dibully oleh sekelompok anak-anak di kelas 3 itu yang sangat nakal sekali. Hingga kemudian orang-orang yang suka mengganggu teman-temannya Dodi ini, mereka tidak suka kepada Dodi, dan kemudian mereka mencari cara bagaimana supaya Dodi ini mendapat hukuman dari gurunya. Itulah sebabnya adik-adik, suatu waktu ketika bel istirahat berbunyi, mereka semuanya keluar. Tapi pada waktu itu anak-anak nakal ini mereka punya rencana untuk mencelakakan Dodi. Apa yang mereka perbuat adik-adik? Rupanya mereka mengambil dompet bendahara kelas. Mereka ambil dompet itu, kemudian mereka taruh di tasnya Dodi. Lalu mereka cepat-cepat keluar dari ruangan kelas. Kemudian ketika bel kembali berbunyi dan anak-anak masuk ke dalam kelas, waktu itu bendahara kelas itu dia mau pergi ke koperasi untuk membeli kertas ujian, karena guru pada waktu itu menyuruh dia untuk membeli kertas ujian. Ketika bendahara itu dia buka dompetnya mau ambil uang, tiba-tiba dia berteriak, "Dompetku hilang, dompetku hilang!" Lalu dia menangis, "Aduh, aku nggak ada uang lagi, dompetku hilang." Dia begitu sedih adik-adik. Lalu teman-temannya datang mengerumuni bendahara ini. Dia katakan, "Di mana kamu letakkan dompet kamu? Di mana kamu simpan?" Dia katakan, "Tadi saya taruh di tas ini, tapi sekarang sudah tidak ada." Nah, ketika keributan terjadi di kelas itu karena dompet bendahara yang hilang, lalu guru pada waktu itu mengatakan, "Sekarang semuanya duduk kembali di tempat duduknya. Bapak akan periksa satu persatu tas kalian." Nah, adik-adik, kemudian bapak guru ini dia jalan, dia periksa dari satu tempat duduk ke tempat duduk yang lainnya, dan ketika sampai di tempat duduknya Dodi, dan waktu bapak guru ini periksa tas Dodi, tiba-tiba dia menemukan sebuah dompet. Dia katakan, "Apakah ini dompet kamu yang hilang?" Dia tanya kepada bendahara itu. Lalu bendahara itu cepat-cepat menghampiri bapak guru itu dan dia buka. Dia katakan, "Benar Pak, ini dompet saya kenal dompet saya." Nah, pada waktu itu Dodi begitu terkejut. Karena apa? Karena dia tidak melakukan itu. Tetapi adik-adik, karena dompet itu ada di tasnya Dodi, sehingga kemudian Dodi dipanggil oleh bapak guru dan dia disuruh di kantor. Dan tentu saja adik-adik, kita tahu apa yang terjadi. Dodi kemudian dia mendapat hukuman karena apa yang sudah dia perbuat. Padahal bukan Dodi yang melakukannya, tetapi karena teman-temannya iri dan tidak suka kepada Dodi, sehingga kemudian mereka membuat Dodi mendapatkan hukuman. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dia lebih pernah mengalami hal yang sangat membuat dia menderita, bahkan mengalami kematian, karena orang-orang yang iri dan tidak suka kepada Tuhan Yesus.
Apa yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus? Karena mereka iri, kemudian mereka melaporkan kepada Pilatus dan mereka memfitnah Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang dikatakan kepada mereka. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan pengajaran yang tidak benar kepada orang Israel. Kemudian yang kedua, mereka katakan bahwa Tuhan Yesus melarang mereka membayar pajak kepada kaisar. Padahal pada waktu itu kaisarlah yang berkuasa, sehingga semua orang harus membayar pajak kepada kaisar. Dan yang ketiga, mereka katakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan dirinya adalah raja. Nah, ketika Pilatus mendengarkan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah raja, dia merasa tidak tenang. Karena pada waktu itu dialah yang berkuasa di daerah mereka. Dan kemudian dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Engkau sudah mengatakannya." Adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita ingat cerita pada minggu yang lalu. Bagaimana setelah Tuhan Yesus, dia berdoa, kemudian Yudas bersama dengan prajurit-prajurit, imam-imam kepala datang menemui Tuhan Yesus dan menangkap Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, dia dibawa kepada sidang di pengadilan agama dan diperhadapkan kepada Pilatus. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus difitnah? Ketika orang-orang mengatakan hal yang tidak benar kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dia hanya diam saja. Tuhan Yesus tidak membela dirinya, meskipun dia tahu bahwa semua yang dituduhkan kepada dirinya itu adalah sesuatu hal yang tidak benar. Seperti apa yang tertulis di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7b. Di sana dikatakan, "Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama kitab Yesaya sudah dinubuatkan bagaimana Mesias, yaitu Tuhan Yesus, ketika dia menghadapi penderitaan seperti induk domba. Ketika dia mau digunting bulu dombanya itu, dia diam saja. Nah, demikian juga Tuhan Yesus. Ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak benar, difitnah, tetapi dia hanya diam. Dia menghadapi penderitaan itu, dia menjalani semuanya dengan taat karena dia tahu bahwa penderitaan yang dia alami bukan karena kesalahan dia, tetapi karena mengikuti rencana dari Allah Bapa, bagaimana dia akan mengalami penderitaan, mati dengan cara disalibkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Pilatus dia merasa tidak tenang ketika mendengar orang mengatakan bahwa Yesus mengatakan dirinya adalah raja. Kalau Yesus adalah raja, berarti bisa-bisa menggantikan posisi daripada Pilatus. Tetapi Yesus dia benar adalah raja, tetapi dia bukan raja yang membawa pedang. Dia bukan raja dalam arti politik yang akan membawa bangsa Israel untuk berperang, karena pada waktu itu mereka sedang dijajah oleh orang Romawi. Tetapi Yesus dia adalah raja. Raja di atas segala raja, raja pemilik dunia ini, dan raja yang akan berkuasa atas hidup manusia, sehingga setiap orang yang menjadikan Tuhan raja di dalam hidupnya, dia akan diselamatkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Pilatus memeriksa Tuhan Yesus, dia mencari di mana kesalahan Tuhan Yesus, tapi dia tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus, dan dia mau membebaskan Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu itu Pilatus dia di dalam posisi yang terjepit. Nah, dia merasa kalau dia membebaskan Tuhan Yesus, pasti orang banyak, imam-imam kepala
ahli-ahli Taurat, mereka akan benci kepada Pilatus. Tetapi kalau dia memberikan hukuman kepada Tuhan Yesus, berarti dia sudah menghukum orang yang tidak bersalah. Pada waktu itu dia berpikir, kalau dia membebaskan Tuhan Yesus, orang banyak, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala bisa saja melaporkan Pilatus kepada Kaisar. Sehingga kemudian bisa saja Kaisar menghukum Pilatus dan tidak menjadikan dia lagi sebagai raja. Pilatus dia tidak mau posisinya digantikan karena dia seorang yang gila jabatan. Dia ingin punya kedudukan. Itulah sebabnya kemudian Pilatus berpikir bagaimana caranya dia bisa terbebas dari masalah itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata kita melihat Pilatus dia mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu dia adalah orang Galilea. Nah, orang Galilea pada waktu itu yang berkuasa di Galilea itu adalah Herodes. Itulah sebabnya kemudian Pilatus dia menyerahkan Tuhan Yesus kepada Herodes untuk diadili oleh Herodes. Sehingga kemudian Pilatus bisa lepas dari masalah ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hal apa yang kita bisa pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita melihat belajar dari Tuhan Yesus. Ketika dia menghadapi penderitaan, kesusahan, Tuhan Yesus tidak cepat-cepat membuka mulutnya. Dia tidak protes kepada Tuhan, dia tidak marah kepada Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dia taat menjalani penderitaannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita. Ketika kita menghadapi kesusahan, masalah, penderitaan, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Jangan cepat-cepat protes sama Tuhan. Oh Tuhan, kenapa Tuhan kasih aku masalah yang sulit? Kenapa Tuhan tidak bela aku? Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Kenapa Tuhan tidak menolongku? Tapi ingat, kita belajar untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Bisa jadi dalam penderitaan Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita. Bisa jadi ketika kita menghadapi penderitaan itu adalah karena kesalahan kita sendiri. Kita harus introspeksi diri, kita harus berubah, kita harus bertobat kembali kepada Tuhan. Dan kita melihat Tuhan Yesus, meskipun dia diam, itu bukan menyatakan bahwa dia bersalah, tapi menunjukkan bahwa dia adalah Raja yang penuh hikmat, menjalani penderitaan dengan penuh ketaatan. Dan kita melihat bagaimana Pilatus, orang yang tidak berani untuk menyatakan kebenaran. Meskipun dia tahu Tuhan Yesus benar, tapi dia tidak membebaskan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia orang yang gila jabatan. Dia suka kedudukan dan ambisi untuk menjadi penguasa dan membuat dia membela yang salah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita harus berani untuk menyatakan kalau sesuatu hal itu benar, berani untuk menyatakan itu benar. Jangan karena sesuatu hal, karena kita ingin sesuatu hal, ingin dipuji, ingin dikatakan kita hebat, sehingga kemudian kita tidak berani untuk menyatakan sesuatu yang benar. Kalau ada teman kita yang melakukan sesuatu hal yang salah, nah kita berani untuk menyatakan dia salah. Jangan kita membela dia atau menyalahkan orang yang tidak bersalah. Seperti tadi cerita si Dodi, ya bagaimana teman-temannya karena iri, karena tidak suka kepada Dodi, mereka mencelakakan Dodi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, belajar dari Tuhan Yesus, taat, menjalani kehidupan dan bersandar kepada Tuhan. Semua dilakukan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus taat kepada Bapa dan dia mau menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami melihat bagaimana Tuhan Yesus ketika menghadapi penderitaan, difitnah, disalah mengerti, tapi Tuhan tetap diam menjalani semuanya karena ketaatan Tuhan kepada Bapa. Tuhan, biarlah kami juga belajar untuk taat dalam
penderitaan, kesusahan juga kami tetap berserah kepada Tuhan. Dan juga kami belajar untuk berani menyatakan yang benar dan juga melakukan yang benar. Berkati untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka mengerti dan mereka semakin taat dan setia untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sampai bertemu adik-adik pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menutup ibadah kita lipat tangan, kita mau doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita sampai hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa minggu Depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. XYZ